mau tulang Anda tetap kuat dan sehat, lakukan gaya hidup yang sehat, yaitu olahraga rutin seminggu 150 menit dibagi selama 7 hari, ya kurang lebih 30 menit per hari. Selain itu harus juga terkena paparan sinar matahari sambil berolahraga, kemudian minum atau makan makanan yang mensupport untuk menjaga kepadatan tulang seperti susu, protein, dan vitamin. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pengeroposan tulang atau osteoporosis pada lansia. Ya, kalau kita ngomongin lansia ada aja gitu ya. Salah satunya mungkin keluhannya di tulang sehingga banyak orang ngerasa kayak kok tulangnya mulai keropos ya. Nah, masalahnya adalah tadi sempat disebutkan bahwa kadang-kadang nggak kerasa sampai akhirnya timbul keluhan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, atau Anda ngerasa kayak tulangnya kok agak kurang enak, atau Anda punya faktor risiko, wah usianya sudah mulai lansia, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andy Permana Utomo, MBiomed SPTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Oke dok, kita lanjut lagi. Osteoporosis ini kan jadi kayaknya momok bagi mereka yang menuju lansia gitu ya dok ya. Osteoporosis itu sendiri by definition secara medisnya kondisi yang seperti apa sih dok? Orang kepikiran oh tulang keropos, jadi tadi sempat saya mention diketok-ketok bunyi kayak kopong gitu dok. Padahal kan harusnya enggak ya. Nah secara medis itu sendiri kondisi osteoporosis seperti apa sih dok? Kenapa bisa kopong gitu? Jadi osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang. Ya, tadinya tulang bukan hanya tulang yang panjangnya aja, tapi di dalam dekat persendian itu ada tulang yang lebar. Nah, tulang yang lebar itu dalamnya tuh tadinya padat kayak gini, seiring bertambah usia dia menjadi meregang. Otomatis ibaratnya kita contoh mau bicara struktur ya, tadinya strukturnya kuat, banyak yang menopang, nah topangannya berkurang tuh satu-satu. Jadi tadinya terkena benturan kuat, setelah berkurang penopangnya, kena sedikit benturan bisa patah. Gitu. Tapi boleh dijelasin dulu gak sih dok? Maksudnya kayak terjadi peregangan itu, ibarat kata mungkin kayak orang kayak sponge gitu ya. Itu nggak sih dok? Kayak di dalam tulang itu sebenarnya ada apa aja sih? Kan orang taunya tulang itu padat ya, sangat solid. Jadi nggak kepikiran kalau dalamnya itu ada apa? Dalemannya gitu dok ya. Ya tulang ya keras aja. Ternyata dalamannya itu ada anatominya itu strukturnya ada apa aja sih dalamnya sehingga akhirnya kok ini bisa lurus dan akhirnya kopong gitu, keropos gitu. Basically tulang terdiri dari protein, kolagen itu sebagai kerangkanya. Nah itu hanya 30%, sisanya itu mineral 60%. Itu yang bikin tulang menjadi keras. Jadi mineral bukan hanya kalsium, di situ ada magnesium, fosfat dan lain-lain. Jadi yang tadi dibilang yang lebih padat itu struktur tulang yang trabekula. Trabekula artinya yaitu spongiosa. Jadi kayak busa kalau kita zoom kan banyak pori-porinya. Yes. Nah, pori-porinya yang tadinya rapat seiring terjadi osteoporosis, pori-porinya membesar. Jadi otomatis kekuatan tulangnya bisa berkurang saat terjadi pembesaran itu penurunan kepadatan tulang tersebut. Pembesaran itu biasanya dipengaruhi oleh faktor apa aja yang paling dominan dok? Yang paling utama sih usia ya. Usia kita peak jadi kadar maksimum kekuatan tulang itu usia 30 sampai 40. Setelah 40 kondisi tulang semakin menurun.
Itu maksudnya standar bagi semua orang di usia 30-40 maksimalnya, Ya. atau bisa jadi ada case by case yang even sebelum 30 atau setelah 40 dia masih oke gitu, atau sebelum 30 dia udah nggak oke, setelah 40 dia masih oke malahan, atau gimana? Bisa masih oke asal dengan yaitu mungkin dia rajin olahraga, jadi merangsang tulang tetap dalam regenerasi terus, jadi kondisinya tetap terjaga, itu bisa. Oke. Untuk mereka yang tersadar ya, punya aktivitas fisik yang baik kan gitu. Nah, kalau dari faktor risiko ada nggak dok kalangan atau kategori atau golongan orang yang mereka rentan mengalami osteoporosis? Oke, tadi masalah lansia kan memang tidak bisa dihindari ya, karena kalau dikasih umur panjang sama Tuhan ya alhamdulillah kan gitu. Meskipun sebenarnya nggak semua lansia juga bisa apple to apple kita bandingkan, mereka akan mengalami osteoporosis di usia yang sama. Tapi kalau secara umum dari faktor risiko yang ada nggak entah dari jenis kelamin, range usia udah tadi kita lansia, atau orang-orang dengan kondisi tertentu, dengan komorbiditas tertentu yang akhirnya mereka rentan, atau mereka orang yang pernah trauma dan lain sebagainya itu rentan atau gimana? Secara umum ya, yang menyebabkan osteoporosis baik dengan literatur, yang utama usia jelas, kedua wanita lebih rentan. Kenapa? Mendekati osteoporosis atau mendekati menopause atau setelah menopause itu kan ada hormon yang hilang, estrogen. Nah, estrogen itu berperan juga dalam menjaga kualitas tulang tersebut. Kemudian ada faktor eksternal dari gaya hidup yang zaman sekarang mungkin yang mageran, jarang olahraga, otomatis stresor di tulangnya berkurang, jadi regenerasi tulangnya tidak terlalu bagus. Terus faktor lain seperti merokok, itu kan menghambat aliran darah. Oh. Ya, ada untuk rokok konvensional ada tarnya. Nikotin itu untuk vasokonstriksi pembuluh darah, itu bisa. Jadi aliran darah ke tulang berkurang. Kemudian minum alkohol juga menyebabkan penyerapan tulangnya terhambat. Selain itu ada penyakit-penyakit yang lain seperti misalnya DM, ya, diabetes mellitus, atau yang sudah parah seperti gagal ginjal yang harus cuci darah, itu juga kandungan kalsium di dalam tulang ketarik. Itu jadi kekuatan tulangnya berkurang. Oke. Kalau misal ada riwayat trauma dok? Riwayat trauma itu sampai saat sekarang tidak ada hubungannya. Oke. Nah kalau kayak wanita kan bergantung pada estrogen ya dok ya. Kalau menjelang perimenopause ataupun menopause, mereka akan lebih rentan karena kurang estrogen. Nah kalau dibandingkan dengan pria, kan pria juga nggak ada estrogen gitu ya dok, atau kecil gitu. Nah akhirnya berarti risikonya dari muda juga tinggi untuk laki-laki. Kalau laki-laki prevalensi terjadi osteoporosisnya itu lebih kecil dibanding. Faktor resikonya itu justru pada jenis kelamin wanita. Apakah selama ini kan gini dok, pernah dibilang kayak, oh tulang laki-laki itu kuat banget ya dibandingkan sama tulang perempuan, itu pengaruh nggak sih dok? Maksudnya kayak nggak ngerti, ini secara medis memang seperti itu nggak, bahwa tulang laki-laki lebih kuat sehingga prevalensi dari osteoporosis pada laki-laki lebih kecil dibandingkan perempuan? Nah, karena emang faktor hormonal tersebut yang perempuan lebih tergantung pada estrogen. Oke. Sama tadi dok, ini untuk membuka kesadaran masyarakat ya. Tadi kan dokter menyebut merokoknya masih yang konvensional dokter sebutkan. Nah sekarang itu banyak jalan menuju Roma ya dok, ya kan gitu. Nggak hanya konvensional aja ya, mereka beralih ke sesuatu yang ya smokeless lah, vaping lah, so whatever it is lah ya gitu. Banyak lah gitu. Nah itu gimana dok? Tadi kan saya sudah jelaskan juga, yang konvensional itu tarnya. Tarnya itu menyumbat pembuluh darah. Yang non konvensional itu ada nikotin. Nikotin itu vasokonstriksi, artinya apa? Pembuluh darahnya tadinya lebar, dengan nikotin dia jadi lebih menyempit. Itu otomatis aliran darahnya juga berkurang. Jadi efeknya sama ya dok ya antara konvensional dengan yang non konvensional? Kurang lebih sama.
catat. Ya Dok ya. Jadi daripada Anda mengeluh nanti ada keluhan di tulang Anda, lebih baik Anda hentikan sekarang merokoknya ya, karena bisa jadi Anda bisa mengalami keluhan. Kalau Anda tetap merokok, keluhan bisa terjadi di tulang dan dompet Anda ya Dok ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar pengeroposan tulang pada lansia. Jadi Bapak Ibu di rumah yang punya keluhan di tulangnya atau pernah didiagnosis ada riwayat osteoporosis, boleh tanya-tanya ya, ada keluhan di tulangnya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andy Permana Utomo, MDiomed SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke Dok, kita lanjut lagi. Dok, tadi kan ada beberapa kondisi ya, dari jenis kelamin, dari range usia, atau orang-orang dengan komorbid tertentu seperti diabetes mellitus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya tuh kalau nggak salah pernah baca Dok, untuk mereka-mereka orang yang aktif mengonsumsi obat dengan kandungan kortikosteroid itu juga katanya bisa memberikan pengaruh pada kepadatan tulang mereka. Nah itu bisa pengaruh nggak sih Dok? Mungkin ada jenis obat yang lain juga, tapi yang saya ingat itu, apakah konsumsi obat tertentu atau ada oral intake apapun itu bisa pengaruh ke kepadatan tulang seseorang nggak sih Dok? Iya, untuk kortikosteroid jelas berpengaruh. Dia emang efek sampingnya mengganggu absorpsi dari kalsium ke dalam tulang, dan juga otomatis kan tubuh merasa kekurangan kalsium. Nah, kandungan kalsium dari tulang juga ditarik tubuh masuk ke aliran darah karena tubuh merasa kekurangan kalsium. Tapi kalau secara umum ya Dok ya, entah karena mereka konsumsi kortikosteroid atau enggak, tadi kan dokter menyebutkan kayak ada yang primer, ada yang sekunder. Nah salah satu sekunder itu kan absorpsi kalsiumnya tidak terserap secara baik ke tulang karena diambil ke darah gitu, ketarik ke darah gitu. Nah ada nggak sih Dok kayak di tubuh ini, nggak ngerti ya, meskipun gejala klinisnya tadi dokter sebutkan kayaknya nggak ada sampai akhirnya timbul keluhan patah tulang dan lain sebagainya. Ketika absorpsi kalsium itu tidak terpenuhi dengan baik di tulang, tubuh kayak meronta-meronta minta tolong atau ngasih tanda bahwa kayak kurang kalsium nih, itu bisa nggak sih Dok? Mungkin bisa timbul keluhan di organ yang lain ya. Karena yang perlu kalsium di badan kita bukan hanya tulang, jantung juga perlu. Itu untuk aktivasi pompa jantung. Nah untuk detailnya mungkin dokter spesialis jantung itu lebih memahami ya. Oke. Jadi memang bukan hanya tulang ya, misalnya jantung dan lain sebagainya tetap butuh kalsium, sehingga akhirnya ketika absorpsinya kurang gitu ya ke tulang dan ke organ-organ yang lain, pasti akan ngasih kode ya atau alarm bahwa kayaknya kurang nih gara-gara masalah kalsiumnya yang tidak terabsorpsi dengan baik. Nah dengan kondisi-kondisi yang ada gitu ya Dok, entah dia karena kondisinya ya entah primer ataupun sekunder, kalau kita berbicara tentang osteoporosis, di masyarakat kita itu kadang-kadang agak keliru nih Dok, memahami antara osteoporosis sama pengapuran. Nah itu tuh kondisi yang sama atau beda ya Dok? Dari namanya emang mirip ya, osteoporosis dan osteoartrosis. Nah basically kita bahas sedikit-sedikit ya. Kalau dari tempat terjadinya osteoartritis itu biasanya di persendian. Jadi problem utama mereka itu di tulang rawan. Baik. Tulang rawan itu berbeda dengan tulang pada tulang panjang dan lainnya. Tulang rawan itu permukaannya licin. Nah pada osteoartritis terjadi proses degeneratif. Jadi perubahan dari tadinya licin menjadi permukaannya agak kasar atau bahkan bisa hilang tulang rawannya. Jadi timbul keluhannya yang paling ringan itu nyeri saat aktivitas gitu. Kemudian setelah duduk lama mau bangun berdiri nggak bisa langsung jalan, itu pasti kaku, perlu ancang-ancang dulu. Tapi begitu udah jalan dia membaik keluhannya. Itu timbul karena kerusakan pada tulang rawan di sendinya. Gitu.
Kalau osteoporosis kan gangguannya di kepadatan tulangnya gitu. Jadi untuk bergerak dia tidak timbul nyeri, tapi mungkin pada usia lansia yang bisa kita perhatikan dari klinis ya, dari kita lihat oh ini kayaknya osteoporosis itu ya satu yang mungkin bisa dinilai adalah penurunan tinggi badan. Karena pada tulang belakang itu tadinya bentuknya kotak, pada osteoporosis mulai berkurang tingginya karena dia tidak kuat menahan beban. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin jadi tadinya tegap, bentuk tulang belakangnya berubah menjadi agak bungkuk gitu. Oke, itu kurang tinggi badan itu karena bongkok itu atau ada kondisi yang lain juga, maksudnya selain bongkok gitu? Kalau bongkok kan memang kelihatannya agak pendek tuh dok, tapi kalau yang itu beda sama bongkok atau gimana? Beda, jadi bentuk tulangnya berubah gitu. Tadinya dia tebal menjadi menipis. Otomatis kan ada pengurangan tinggi dari tulang. Nah itu dari satu ruas kurang berapa mili diakumulasi 33 tulang jadi berapa. Jadi kalau ada orang kayak ngukur tinggi badan semakin lansia kok semakin menurun, bisa jadi dia ada menuju ke osteoporosis ya? Ya. Karena kan memang mereka nggak ngerasain gejala apapun, tapi kalau dilihat kayak kayaknya agak menurun tinggi badannya, bisa jadi ke osteoporosis gitu ya. Nah sekarang kita berbicara titik-titiknya nih dok, kan tadi sempat kita mention juga ya dok ya. Di segmen mitos dan fakta bahwa ternyata bukan kaki gitu ya. Ya mungkin salah satunya, tapi yang paling banyak kan di tulang belakang dan beberapa titik yang tadi dokter Andy sebutkan. Kayak di tulang belakang dok, kan kenapa sih di titik ini yang sering banget terjadi osteoporosis, sementara tulang belakang kan serem banget ya dok, maksudnya ada persarapan dan lain sebagainya di dalamnya, sehingga kok ini rentan terjadi si osteoporosis di situ. Apakah itu memang titik yang prevalensinya paling banyak di antara yang lainnya atau gimana? Ya berdasarkan literatur prevalensi terbanyak itu di tulang belakang. Itu yang kedua tulang panggul, yang ketiga pergelangan tangan. Nah, itu titik-titik itu kenapa rawan osteoporosis? Padahal kan di tulang kita banyak tulang gitu dong. Di tubuh kita, maksudnya di tubuh kita banyak tulang, tapi di 3 titik itu yang paling rawan itu karena apa di tulangnya sehingga akhirnya rentan mengalami osteoporosis. Karena dia lebih ke konstruksi dasarnya kan ada yang spongiosa, ada yang kompakta. Nah, yang spongiosa itu lebih rentan dan tulang belakang itu spongiosa semua. Gitu. Oke. Kalau di tulang panggul kan di pangkal-pangkalnya itu spongiosa, tengahnya kompakta yang lebih kuat ya. Di tangan juga gitu, di ujungnya spongiosa, di batangnya dia lebih padat. Kalau antara spongiosa dan kompakta itu yang lebih Strukturnya berbeda. strukturnya berbeda. Nah, spongiosa kan yang tadi bentuknya kayak busa ya. busa, yang kompakta itu lebih kayak pipa gitu. Jadi otomatis dindingnya kan lebih kuat. Tapi apakah bisa jadi di luar 3 titik itu orang bisa mengalami osteoporosis juga? Bisa. Di 3 titik itu digunakan untuk pemeriksaan penunjang untuk menentukan oh ini osteoporosis atau tidak. Nama pemeriksaannya itu DEXA. Jadi dari situ nanti keluar skornya. Untuk tulang belakang nilainya berapa, nanti hasilnya itu normal atau osteopeni atau osteoporosis gitu. Oke. Jadi untuk menentukan atau menegakkan dia biasanya dilihat dari ketiga titik itu gitu ya. Jadi kalau orang mengalami osteoporosis pasti akan dimulai dari 3 itu dulu nggak sih dok? Maksudnya kayak nggak mungkin orang osteoporosis tapi dimulai di luar 3 titik yang ini gitu. Ya paling sering di 3 titik tersebut. Oke. Paling sering di 3 titik tersebut, sehingga ketika orang ada keluhan kayaknya suspek ini bakal menuju osteoporosis, pasti yang dicek adalah yang dari 3 titik ini dulu gitu ya. Itu bisa jadi kayak 3-tiganya dicek atau perlu salah satunya akhirnya sudah udah confirm nih gitu. Dalam satu seri pemeriksaan itu 3 titik yang diperiksa. Oke. Tapi bisa jadi nggak dok 3 titik itu yang sini kena, yang sini nggak kena, atau Bisa. pasti 3-tiganya kena? Bisa. Bisa berbeda hasil pemeriksaannya di
setiap titik. Oh, pasti berbeda-beda kondisinya gitu ya. Mungkin bisa jadi tiga-tiganya iya, ada salah satunya enggak gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar pengeroposan tulang pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andy Permana Utomo M. Biomed SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Oke dok. Kalau akhirnya orang ini gini, kan tadi memang ya tidak ada gejala klinis yang berarti sehingga orang notice bahwa mereka mengalami osteoporosis sampai akhirnya timbulnya keluhan. Masalahnya adalah ketika itu tidak dirasa dan akhirnya terjadi pengeroposan terus menerus. Oke lah, kalau patah tulang dia akan kerasa gitu ya, karena pasti sakit. Meskipun mungkin orang kalau yang crack aja kan mungkin orang belum kerasa banget. Nah, kalau akhirnya terjadi pengeroposan tulang ini, secara langsung atau tidak langsung, kalau langsung di tulangnya pasti ada. Tapi maksudnya kalau untuk yang efek-efek yang lainnya dok, semisal nih osteoporosisnya di tulang belakang, di mana terjadi mungkin ada persarafan dan lain sebagainya. Dia kalau tidak tertangani atau belum tertangani atau telah tertangani si osteoporosisnya, dia bisa kayak menyebabkan komplikasi atau gangguan atau nyebar ke organ-organ yang lain nggak sih dok? Atau hanya berbatas pada tulangnya aja gitu? Untuk menyebar tidak ya, dia hanya terbatas pada tulang. Cuman sakit karena patah tulang itu sangat mengganggu aktivitas hidup sehari-hari gitu. Tapi kalau yang baru crack aja gitu, retak gitu, itu kalau patah tulangnya karena keroposnya udah oke, udah parah banget mungkin. Tapi kalau yang crack aja bisa jadi nggak itu terjadi? Bisa terjadi dan itu juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Oke, karena memang sudah keropos dalamnya ya, udah kopong bahasanya seperti itu ya dok ya. Nah sekarang untuk mendiagnosis kan tadi dokter sebut ada namanya DEXA gitu ya pemeriksaannya. Nah itu tuh terjadi hanya untuk mereka yang sudah mulai ada keluhan atau orang yang dapat hidayah nih dok, setiap tahun mereka karena udah ngerasa lansia gitu ya. Jadi setiap tahun mereka mencoba untuk tes atau cek gitu ya. Itu walaupun tidak ada keluhan sama sekali gitu ya, itu bisa ketahuan nggak kalau ini kayaknya Pak, ini kayaknya tulangnya udah mulai keropos nih gitu? Tentu pada kelompok dengan faktor resiko yang tadi disebut, usia lansia, perempuan, kemudian dengan penyakit tertentu atau juga dengan perokok atau peminum alkohol, ya sebaiknya diperiksa. Oke. Jadi kalau ngerasa punya faktor risiko ya, yang tadi disebutkan oleh Dr. Andy, ya jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri. Karena jangan sampai nunggu keluhan. Biasanya kan orang kita nunggu sakit dulu ya dok ya? Biasanya datangnya sudah dengan fraktur di UGD. Oh. Gitu. Ini kayaknya udah template banget ya dok ya, fraktur, udah retak, udah patah, baru datang ke IGD kesakitan gitu ya. Padahal sebenarnya bisa diantisipasi ketika ini sudah terdeteksi ada riwayat si osteoporosisnya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, ini dari Ibu Alia. Dok, mama saya usia 63, kalau duduk dan mau berdiri sering nangis ini kayaknya tadi dokter sempat mention juga nih ya. Kalau duduk terus mau berdiri sering nangis kesakitan karena sekitar lututnya tuh nyeri banget tuh dok. Saya curiga osteoporosis dan saya minta minum susu tinggi kalsium. Tapi masih belum membaik, itu gimana ya? Nah gimana nih dok, udah sakit dihajar susu tinggi kalsium ngefek nggak ya dok? Atau gimana? Itu osteoporosis atau bukan ya dok? Kalau dari, saya kan belum periksa pasiennya ya. Jadi dari gejalanya sih kemungkinan ini pengapuran. Oh pengapuran, beda ya? Keluhannya di sendi lutut. Iya, mana sih tadi? Iya lutut. Ya, jadi osteoartritis itu terutama di sendi. Nah ini lupa dimention beratnya berapa. Oh pengaruh ya dok ya? Jelas, kalau berat badan itu pengaruh ke beban persendian. Semakin berat badan pasien, semakin berat juga beban yang harus diterima oleh persendian. Dan semakin berat itu menimbulkan nyeri yang semakin hebat.
gitu. Ini kalau dari faktor risikonya wanita dan usia 63 sebenarnya udah masuk kategori osteoporosis ya dok ya, misalnya rentan. Tapi ketika lihat gejala klinisnya, ini kayaknya lebih ke pengapuran osteoartritis ya. Karena kalau osteoporosis berarti dia tidak ada kerasa sama sekali kan dok, atau gimana? Tidak. Dan keluhannya mostly di tulang belakang atau ya mostly di tulang belakang sih kalau osteoporosis. Nah ini kan jadi ini sebenarnya gambaran masyarakat kita agak susah membedakan deh dok ya, antara si artritis sama osteoporosis gitu ya. Ya. Oh, terus kalau ini sekalian aja ya dok, kita bantu jawab kalau untuk konsumsi susu tinggi kalsium gimana dok, ngefek nggak? Ya kan tadi sudah dijelaskan susu kalau pada osteoartritis sih tidak banyak berpengaruh ya. Kembali ke berat badan dan pola hidup sehat gitu. Kalau susu emang nutrisi bagus tapi dia bukan segalanya. Banyak yang lebih penting yang harus dilakukan selain minum susu. Oke, selain minum susu. Jadi nih boleh ya, satu itu bukan osteoporosis, itu kayaknya lebih ke osteoartritis. Ini kan belum ada pemeriksaan langsung gitu ya. Jadi susu itu tinggi kalsium itu sebenarnya untuk osteoporosis, untuk padatan tulang, meskipun tidak hanya satu-satunya. Berarti yang sekarang adalah fokus ke berat badan mamanya. Kalau memang agak over diturunin dulu gitu ya. Dan harus tahu nih, ini adalah osteoartritis bukan osteoporosis. Dan yang lebih pasti sebaiknya dibawa ke dokter ortopedi terdekat. Baik ya, supaya tidak kesakitan terus ya dok ya. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Setelah break nanti kita akan membahas tentang pengobatannya seperti apa kalau sudah dideteksi dia mengalami osteoporosis, atau kayak nunggu ada fraktur dulu, atau seperti apa, nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar pengeroposan tulang pada lansia. Masih bersama dengan Dr. Andy Permana Utomo, M.Biomed, SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Oke dok, kalau akhirnya sampai, tadi kan dokter menyebutkan, kayaknya kebanyakan kasus osteoporosis itu datang ke IGD udah fraktur gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sampai terjadi fraktur atau kayak retak ataupun patah, itu kondisinya kayak apa ya dok ya, bahasanya kayak fase-fase atau level dari si osteoporosisnya itu ada nggak sih, sehingga akhirnya di level segini sedikit aja pasti dia akan terjadi fraktur gitu. Ada kayak gradingnya gitu nggak sih dok, atau gimana? Ada. Ya itu hasil dari pemeriksaan penunjang, namanya DEXA itu. Jadi scoringnya -1 ke atas itu normal. Jadi kemudian -1 sampai -2,5 itu osteopenia. Mulai terjadi penurunan kepadatan tulangnya. Kemudian di bawah -2,5 itu osteoporosis. Kemudian di bawah itu tingkatan lebih tinggi lagi apabila sudah terjadi fraktur atau patah tulang. Itu tuh patah tulangnya biasanya terjadi begitu saja atau karena ada trauma sehingga akhirnya patah? Bisa dengan ada trauma, bisa dengan tidak. Misal kalau orang sehat kepleset jatuh masih bisa bangun lagi. Nah, pada pasien osteoporosis jatuh ringan pun bisa menyebabkan patah tulang. Oh baik. Atau saya menemukan beberapa kasus di praktek harian saya, pasien dari berbaring mau bangun tiba-tiba merasa sakit punggung. Begitu dicek, ya itu mulai terjadi patah tulang di tulang belakangnya. Ya, walaupun masih ringan, tapi itu menimbulkan rasa nyeri, tidak nyaman yang cukup mengganggu. Oke. Jadi memang ada beberapa kasus gitu ya, sehingga akhirnya ketika mereka kayak di bawah -2,5 udah masuk osteoporosis, sehingga kayak benturan sedikit aja atau jatuh kepleset. Ya ini kayaknya banyak ya dok ya, kasusnya lansia lagi ya. Udah kadang-kadang dihubungi sama tulang patah, osteoporosis, stroke dan lain sebagainya, itu kayak dihubungin banget gitu. Nah kalau akhirnya terjadi patah itu,
Atau kayak orang udah didiagnosis bahwa oh kayaknya setelah DEXA tadi ya pemeriksaan lanjutan itu kayak Pak Bu ini kayaknya ada pengeroposan tulang nih osteoporosis dengan level mungkin belum sampai -2,5 lah gitu dok. Itu biasanya apa yang harus dilakukan? Yang pasti menjaga pola hidup sehat, ya istirahat cukup, kemudian olahraga rutin sambil kena sinar matahari. Nah olahraganya pun kalau bisa weightlifting atau olahraga angkat beban. Itu nggak takut patah dok kan? Tidak, Oh. asal dengan pengawasan gitu. Justru ilmu-ilmu yang terbaru belakangan berkembang dengan menjaga kualitas massa otot itu otomatis menjaga kualitas kekuatan tulangnya. Tapi itu semua harus di bawah supervisi dokter ya dok ya? Atau gimana? Kan Sebaiknya. orang kayak oh weightlifting dok angkat berat ya udah saya gitu kan langsung berapa puluh kilo Tidak, gitu. semua kan ada teorinya bagaimana melakukannya dengan cara baik dan aman. Tidak asal. Oke, kalau itu mungkin disupervisi. Tapi kalau untuk kayak lifestyle, pola diet dan lain sebagainya itu kan agak susah ya dok ya. Orang karena kayak agak susah terawasinya maksudnya gitu. Bukan dilakukannya sebenarnya mudah tapi kan itu perlu komitmen yang tinggi. Nah itu kan akan sangat subjektif sekali gitu. Nah itu bisa dipengaruhi dari pola makan juga ada kayak pengaturannya gitu nggak sih dok? Karena kan lifestyle sangat universal sekali gitu. Sangat luas cakupannya. Ya kalau makanan sebenarnya kalau dari makanan sehari-hari untuk konsumsi kalsium tuh sudah cukup dari. Baik. Cuman ada beberapa kasus untuk mengejar kadar kalsium atau kadar vitamin D yang tinggi bisa ditambahkan suplemen. Gitu. Kalau ini sudah terjadi fraktur apa yang harus dilakukan dok? Fraktur ya tergantung frakturnya di mana. Ya yang pasti kita tangani frakturnya, tekniknya bermacam-macam, tapi tujuannya untuk pasien dapat aktivitas normal kembali tanpa bantuan orang gitu. Fraktur pada osteoporosis lebih susah di recover nggak dok? Jelas, karena Sama. kualitas tulangnya sudah menurun gitu. Tetapi bukan berarti tidak bisa ditangani, tetap bisa. Tetap bisa. Nah itu kemungkinan terjadi fraktur lagi bisa nggak dok? Di titik yang sama atau di titik yang lain? Titik yang lain mungkin bisa, tapi kalau di titik yang sama bisa nggak? Masih bisa. Gitu. Oke. Karena memang faktor risikonya masih ada ya, kayak lansia kan ya udah di situ aja gitu ya. Nah itu bisa dipreventif nggak sih dok? Bisa. Ya seperti yang tadi saya sudah Lifestyle jelaskan. ya. Lifestyle. Baik, pokoknya intinya apapun itu lifestyle-nya harus dibenahi ya, quote and quote ya. Makannya yang benar, geraknya, aktivitas fisiknya, jangan cuman nyuci nyapu ngepel ya dok. Nah, itu berbeda. Itu beda ya, itu aktivitas fisik ya. Kita harus bergerak berolahraga, salah satunya weightlifting, tapi dengan catatan harus dengan supervisi dari dokter. Seperti itu ya, jangan ngerokok, jangan minum alkohol. Pokoknya pola hidupnya yang sehat supaya Anda minimal risiko mengalami osteoporosis. Oke, terima kasih Dr. Andy hari ini menjawab kegundah gulanaan kita semuanya, bagi kita semua yang akan menuju ke usia lanjut ya dok ya. Kalau dikasih umur panjang sama Tuhan supaya ya risiko osteoporosis itu bisa diminimalkan atau dimundurkan. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Sentra Medika Hospital Cislak. Selamat pagi dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Andy. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan tulang Anda supaya nggak mengalami osteoporosis di usia nanti. Sampai jumpa.